An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabi yaitu Ammar bin Yasir. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dalam hal ini berdoa. Doanya agak panjang, kalau sempat ditulis bagus. Beliau berdoa, Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan pengetahuanmu tentang al-ghaib, wa biqudratika 'alal khalqi, dan berkat kekuasaanmu atas makhluk, ahyini ma alimtal hayata khairan li, hidupkanlah aku selama engkau tahu bahwa kehidupan bagiku lebih baik. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li, dan wafatkan aku bila engkau mengetahui bahwa kematian bagiku lebih baik. Allahumma, ya Allah, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ini yang diminta Rasul. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut. Jadi rasa khasyah, rasa takut kepadamu. Fil ghaibi, baik dikala sendirian, wasyahadah, ketika banyak orang, sendirian takut, banyak orang tetap takut kepada Allah. Itu minta kepada Allah. So, pada kajian yang sebelumnya, bahwa hati ini milik Allah, dibolak-balikan tergantung Allah. Maka doa kamu menjelang salam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati. Ini Rasulullah minta rasa takut, rasa khasyah, baik sendirian atau di kalangan orang banyak. Was'aluka kalimatal haqq, aku mohon kepadamu ucapan yang hak. Firridho wal ghadab, dalam keadaan senang, ridho, ataupun dalam keadaan marah, tetap ucapannya hak. Sebab banyak orang yang ketika marah, ucapannya tidak hak ketika marah. Dan Allah, Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk mendapatkan kalimat al-haq, anda ridho wal ghadab. Baik dalam kondisi suka atau dalam kondisi marah, tetap ucapannya adalah hak. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Wa as'aluka al qasda, aku memohon kepadamu al qasda. Al qasd artinya kesederhanaan. Al-iqtisad itu ekonomi, artinya orang yang ekonomis itu sederhana hidupnya.
Oh, sangat ekonomis. Al-qasd. Oleh sebab itu dalam mahfudzat ada al-iqtisadu nisful ma'isyah, bahwa kesederhanaan itu separuh dari kehidupan. Jadi kalau anak-anakku kita semuanya bisa sederhana, itu hidup ini nyaman. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Aku memohon kepadamu ya Allah kesederhanaan, baik fil faqri dalam kesederhanaan sederhana, wal ghina dalam kondisi cukup juga sederhana. Bukan beruah. Kalau kemudian banyak harta beruah, tetap sederhana. Wa as'aluka, ini yang diminta Rasul. Wa as'aluka na'iman la yanfadu. Aku memohon kepadamu ya Allah kenikmatan yang tidak ada habisnya. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati'. Aku memohon kepadamu kenikmatan memandang yang tidak pernah terputus. Wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Aku memohon keridhaan, qanaah, rasa ridho ba'dal qadha setelah ditetapkan. Sudah berusaha maksimal ingin lulus, tapi sudah usaha maksimal tetap nggak lulus, tetap ridho karena itu keputusan yang terbaik. Keputusan Allah bagi kita itu adalah yang terbaik. Wa as'aluka burdal 'aisy ba'dal maut. Dan aku memohon kepadamu kenyamanan hidup setelah mati. Hidup nyaman. Hidup yang tidak ada panasnya. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Aku memohon kepadamu kelezatan bisa menyaksikan wajahmu di sorga. Nanti di sorga nikmat yang paling tinggi itu an-nadhar fi wajhillah, melihat ya, dengan mata kepala di sorga terhadap berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah. Kita melihat itu, kita menginginkan, dan itu yang paling tinggi nikmat di surga. Bahkan ketika nanti di surga itu, mudah-mudahan kita semuanya jadi ahli surga ya Allah. Mudah-mudahan. Ketika sudah selesai masuk surga, mukmin masuk surga, Allah menawarkan, kamu sekalian mau apa lagi? Kenikmatan yang berlipat ganda. Jadi kenikmatan di dunia ini, kalau nikmat, sebenarnya bagi seorang muslim itu nggak ada yang nggak nikmat. Nikmat semuanya. Dalam kondisi miskin saja nikmat. Karena ridho terhadap ketentuan Allah. Kalau orang miskin itu tidak banyak dihisab. Apalagi dalam keadaan cukup. Harus ridho, qanaah. Itu nanti setelah selesai semuanya, Allah masih menawarkan. Apalagi yang kamu inginkan. Semua nikmat seluruhnya ada. Sudah
pernah dijelaskan. Jadi nikmat Allah jumlahnya, rahmat Allah jumlahnya 100. Rahmat Allah jumlahnya berapa? 100. Satu rahmat itu diturunkan ke dunia. Jadi satu rahmat saja. Sehingga kamu sekalian saling menyayangi. Ayam induknya menyayangi anaknya. Kucing induknya menyayangi anaknya. Itu sepersekian triliun dari rahmat Allah yang satu yang diturunkan ke dunia. Coba. Satu rahmat saja diturunkan, kita enak sekali. Ketika bisa minum dengan nyaman, enak, alhamdulillah. Minum nyaman. Ketika bisa tidur pulas, alhamdulillah. Bisa bangun sehat. Itu nikmat semuanya. Itu sepersekian triliun daripada satu rahmat Allah yang dibagikan kepada semua makhluknya. Nanti yang sisa 99 rahmat itu diberikan seluruhnya untuk ahli surga. Jadi goblok kalau ada orang yang terlalu mencari dunia. Dunia itu sekedar usaha, tapi semuanya untuk akhirat. Menuntut ilmu untuk menuju akhirat, bekal akhirat. Hafal Quran untuk bekal akhirat, bukan bekal di dunia. Karena akhirat itu luar biasa, sampai ditegaskan nikmat yang ada di surga. Maka tadi nikmat yang ada di surga itu akan didapatkan yang belum pernah dilihat oleh mata. A'dadul ibadiyah salihin. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, yang masuk surga, mala ainun ra'at. Apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Nikmat-nikmat yang belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan apa-apa yang belum pernah terdetik dalam hati manusia. Terdetik saja belum ada. Karena 99 rahmat Allah. Yang satu rahmat saja bagaimana seluruh makhluk berkasih sayang. Bagaimana dengan 99 rahmat khusus ahli surga. Maka Rasulullah SAW memintanya, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra wa wala mudirrah. Dan berikanlah kepadamu asyauq, rasa rindu, ila liqa'ik, untuk menjumpaimu. Asyauq, rasa rindu untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Fi ghairi dharra, dirra, dalam keadaan tidak menyusahkan, tidak membahayakan, dalam keadaan segala hal yang nikmat. Wala fitnatin mudillah, bukan dalam keadaan penuh ujian yang bisa menyesatkan. Minta. Jadi Rasulullah yang diinginkan itu asyauq ila liqa'illah, rindu untuk berjumpa dengan Allah. Jadi untuk bisa bertemu dengan Allah, Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman.
waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami orang-orang yang bisa memberi petunjuk, membawa orang lain untuk masuk kepada agama Allah, untuk mendakwahi mereka, muhtadin, yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Jadi minta kepada Allah. Itu nabi yang sudah mendapatkan ilmu dari Allah, dapatkan wahyu dari Allah, segala-galanya, masih meminta seperti ini untuk menjadi contoh dan qudwah.